Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Gemar GEJA Penil Surabaya dan juga Anugerah Kemendung. Senang sekali bisa menjumpai sidang jemaat Tuhan kekasih. Saya percaya setiap hari kasih setia Tuhan itu sungguh indah luar biasa. Kasih setianya tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Dan bersyukur dalam pembacaan pagi hari ini, hari Rabu tanggal 12 Agustus tahun 2026, saya diberkati dalam pembacaan yang terambil di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat pertama sampai yang ke-42. Cukup panjang memang pembacaan kita pagi hari ini. Tetapi dari Matius pasal 10 ayat pertama sampai 42 yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada para murid, saya menemukan kebenaran-kebenaran yang sangat luar biasa yang menjadi prinsip kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang bukan semata-mata dipanggil untuk diselamatkan, tapi lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara dan saya dipanggil, dipilih, dan diutus sebagai seorang murid Tuhan. Itu kebenaran yang sungguh luar biasa. Karena Tuhan memilih dan menyelamatkan kita. Tuhan punya maksud dan tujuan untuk supaya kita boleh menjadi murid-murid Tuhan yang dipilih dan dipanggil serta diutus untuk memberitakan kerajaan Tuhan. Dan pagi hari ini saya diberkati melalui renungan itu. Dan renungan pagi hari ini saya beri tema yaitu dipilih, dipanggil, dan diutus. Sebagaimana pembacaan kita dalam Matius pasal 10. Saya akan melihat dan mengutip prinsip-prinsip penting dari poin yang akan saya jabarkan. Matius pasal 10 pertama diawali Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan seterusnya. Dan kemudian di 16 dikatakan, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Ini fakta, ini kebenaran yang harus sama-sama kita pahami sebagai orang percaya. Ada kata-kata kunci yang menjadi tema yang perlu kita renungkan pagi hari ini. Bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya dipilih. Bagaimana Bapak Ibu Saudara telah ditetapkan, telah dipanggil, dan kemudian diutus. Ada 3 langkah penting yang menjadi rencana Tuhan atas kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan ini panggilan kita bersama sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, sebagai orang-orang yang telah percaya. Yang pertama itu dipilih. Bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan di dalam Matius pasal 10 tentang Tuhan memanggil para muridnya. Murid-murid yang pertama yang lebih dikenal sebagai rasul-rasulnya. Memang kita bukan 12 murid yang pertama yang Tuhan panggil. Tetapi Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang juga yakini engkau telah dipilih, engkau dan saya telah dipanggil untuk menjadi murid-murid Tuhan. Ayat pertama sampai yang keempat bisa kita lihat di sana. Yesus tidak pernah memilih orang-orang yang hebat. Ini kebenaran yang luar biasa. Yesus tidak pernah memilih orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya kedudukan, punya kemampuan yang luar biasa, tidak. Tapi Tuhan memilih orang-orang yang sederhana, nelayan, pemungut cukai, orang-orang biasa, bahkan orang yang berdosa, sampah masyarakat seperti pemungut cukai. Tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa ketika Tuhan memilih dan memanggil orang-orang yang biasa. Orang yang tidak diperhitungkan bagi kebanyakan dunia ini. Tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa ketika memanggil kita. Yohanes 15 ayat 16 di sana berkata bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kenapa kita dipilih? Kita bukan karena kehebatan kita, tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kelebihan kita. Jadi kita tidak boleh merasa sombong, merasa kita lebih baik daripada orang lain. Dengar baik, bahwa kita tidak layak ketika Tuhan memilih dan memanggil kita dari sekian banyak orang. Tidak, semata-mata hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Yang kedua, kita diperlengkapi. Perhatikan Matius 10 ayat pertama. Memberi kuasa. Ya. Aku memberi kuasa.
kamu memperoleh dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ayat yang ke-8 juga disinggung di sana. Untuk supaya kita diberi kuasa untuk menyembuhkan yang sakit, untuk membangkitkan orang yang mati, untuk mentahirkan orang kusta, untuk mengusir setan. Haleluya. Ibu saudara kekasih, Tuhan tidak semata-mata memilih dan memanggil kita, tapi Tuhan bertanggung jawab. Haleluya. Tuhan bertanggung jawab. Jangan takut, jangan minder, jangan kecil hati. Tuhan bertanggung jawab ketika kita mau meresponi panggilan Tuhan. Tuhan mau bertanggung jawab memperlengkapi Bapak Ibu Saudara saya. Tuhan bertanggung jawab memberikan kuasa kepada Bapak Ibu Saudara. Yang penting mau kesediaan Bapak Ibu Saudara dan saya meresponi panggilan Tuhan. Selebihnya itu urusan Tuhan. Ada perlengkapan kuasa Tuhan. Sekalipun Tuhan mengutus kita, kita tidak boleh membawa perlengkapan apapun. Kita tidak boleh membawa bekal. Tetapi maksud semuanya itu untuk supaya kita bersandar, bergantung sepenuhnya kepada kuasa dan jaminan perlengkapan dari Tuhan. Bagaimana dinyatakan kuasa itu untuk mengusir roh jahat, kuasa itu untuk menyembuhkan segala macam sakit penyakit, kuasa itu untuk memberitakan kabar baik bahwa kerajaan Allah sudah dekat, untuk supaya mereka bertobat. Ini kebenaran yang luar biasa yang harus kita pahami. Dan kita pasti ingat juga dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kebenaran apa yang bisa kita renungkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita setelah kita menyadari bahwa kita dipanggil oleh Tuhan. Yaitu jangan pernah minder dan kecil hati dan berkata aku tidak bisa melayani. Aku kecil, aku lemah, aku... Tidak. Tuhan tidak mencari orang yang hebat. Tuhan tidak mencari orang yang besar. Tapi Tuhan mencari orang yang bersedia. Selebihnya, Tuhan yang memperlengkapi Bapak Ibu Saudara dan saya. Haleluya. Perlengkapan dari kuasa di tempat yang maha tinggi. Perlengkapan dari Allah Roh Kudus sebagai penolong, penghibur, sumber kekuatan dan kuasa dalam kehidupan kita. Yang ketiga, patut kita renungkan dalam pembacaan kita Yohanes 10. Yaitu yang ketiga, kita diutus. Kebenaran itu ayat 5 dan 16. Bisa kita lihat di sana. Matius 10 ayat 5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Dan dia berpesan kepada mereka, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain dan masuk ke dalam kota-kota Samaria. Oke, 16. Diulangi lagi. Lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Ada kata kunci, mengutus. Oh haleluya. Pergi. Aku mengutus engkau seperti domba ke tengah-tengah serigala. Tujuan Tuhan memilih kita bukan hanya semata-mata untuk kita mengalami keselamatan, duduk manis di gereja, beribadah, nggak salah. Tapi lebih daripada itu, Tuhan memilih kita, memperlengkapi kita, dan Tuhan mengutus kita untuk pergi. Pergi menjadi saksi. Pergi untuk memberitakan kabar baik. Pergi untuk menyampaikan kebenaran kerajaan Allah sudah datang. Pergi menjangkau sebanyak mungkin jiwa untuk diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Tuhan mengutus untuk kita pergi dan membawa pengharapan kepada orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Pergi kepada mereka yang masih dalam kegelapan untuk supaya mereka melihat terang Tuhan yang ajaib. Pergi ke dunia yang tengah mengalami masa-masa buruk, kabar peperangan, kabar kesedihan, duka cita, untuk kita memberikan kabar damai sejahtera di dalam Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku.
Matius 28 ayat yang ke-19, amanat agung yang Tuhan sampaikan. Ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Banyak tuaian tapi pekerjanya sedikit. Siapakah yang mau aku utus? Dengar baik, firman Tuhan pagi hari ini datang kepada kita menjadi pesan Tuhan yang luar biasa untuk kita semua yang sudah percaya dan menerima anugerah keselamatan. Engkau dan saya dipilih, engkau dan saya diperlengkapi oleh Tuhan. Engkau dan saya sekarang diutus untuk pergi menuai karena ladang sudah menguning. Ada banyak jiwa yang sudah Tuhan siapkan. Mungkin itu teman-teman tempat di mana kita bekerja, komunitas di mana kita ada, di kampus, di sekolah, tetangga kanan kiri, masyarakat di mana kita tinggal, komunitas dimanapun kita berada. Disitulah ladang yang sedang Tuhan sediakan untuk ibu saudara dan saya pergi. Oleh sebab itu, mari kita punya sikap hati yang benar. Dengar, responi panggilan Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Berani menghadapi segala tantangan. Karena ada upaya yang besar menanti kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih buat anugerah Tuhan. Buat keselamatan yang Tuhan beri. Kau telah memilih kami, memanggil kami. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kelebihan kami, tapi semata-mata karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan Tuhan telah memperlengkapi kami. Dan sekarang Tuhan mengutus kami untuk kami pergi menjadi saksi, pergi menjadi terang, pergi memberitakan kabar baik, kabar keselamatan tentang kerajaan Allah bagi dunia ini. Dan ada kuasa yang menaungi kami, memperlengkapi kami. Kami tidak akan takut, kami tidak akan khawatir. Ada keberanian dari Allah Roh Kudus memenuhi hati hidup kami untuk kami melaksanakan panggilan Tuhan dan menyelesaikannya. Sekalipun memang tidak mudah, tapi kami tahu Tuhan beserta kami. Ada upaya yang besar menanti kami. Biarlah Roh Kudus menyadarkan kami semua tentang panggilan ilahi, panggilan yang luar biasa. Bahwa kami dipilih, dipanggil, diperlengkapi dan diutus untuk kemuliaan dan puji hormat bagi nama Yesus. Terpujilah dalam nama Yesus. Berkati aktivitas kami, berkati kegiatan kami, berkati setiap usaha bisnis yang kami kerjakan, studi, apapun. Tuhan buat berhasil. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam bergemar, tetap semangat, tetap tekun, tetap setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Damai sejahtera Allah menyertai Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat Tuhan. Amin.